Jangan lupa like dan subscribe. Halo Sobat Smart, kembali bersama saya Novita Deni dari Fisika Universitas Riau 2020. Pancasila sebagai dasar negara atau sering disebut juga dasar persepak negara atau philosophic groundslide dari negara, ideologi negara atau standard. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Nah, dengan kata lain, Pancasila juga digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi, Pancasila menurut ketetapan MPR nomor 3 MPR tahun 2000 merupakan standar hukum dasar nasional. Pada tanggal 29 Mei tahun 1945, Mr. Muhammad Yamin mengemukakan pikirannya tentang dasar negara yang terdiri dari 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Setelah berpidato, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usulan secara tertulis mengenai rancangan Undang-Undang Dasar atau UUD Republik Indonesia. Nah, dalam rancangan undang-undang itu tercantum pula rumusan 5 asas dasar negara, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Kesatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Profesor Dr. Mustra Suetomo tampil berpidato di hadapan sidang DPUPKI. Dalam pidatonya itu, beliau menyampaikan gagasannya yang mengenai 5 dasar negara Indonesia yang terdiri dari 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Kesetimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Nah, pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno juga secara lisan memberi usulan 5 asas sebagai dasar negara yang akan dibentuk, yaitu 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perkemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berbudaya. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam hubungannya dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mempunyai kedudukan 1. Hubungannya dengan tertib hukum Indonesia. Maka pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 mempunyai kedudukan yang terpisah dari batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan tertib hukum tertinggi yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Yang ketiga, pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental yang menentukan adanya Undang-Undang Dasar negara tersebut atau sumber hukum dasar. Yang keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang akan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama, pembukaan yang dirumuskan secara padat dan hikmat dalam 4 alinea. Setiap alinea kata-katanya mengandung arti dan makna yang sangat mempunyai nilai yang universal dan lestari. Yang kedua, universal mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang berada di seluruh muka bumi. Yang ketiga, lestari, karena mampu menampung dinamika masyarakat dan akan setiap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negaranya
selama bangsa Indonesia tetap setia kepada negara dalam proklamasi 17 Agustus 1945. Makna-makna yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Bintang yang dimaksud sebagai sebuah cahaya, mengandung makna yang nur, cahaya. Bintang ini memiliki 5 sudut maksud untuk menerangi dasar negara yang 5 dan tujuan negara yang 5. Sedangkan warna hitam melambangkan warna alam atau warna asli. Makna sila ini adalah 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, hormat dan menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang ketiga, saling menghormati, kebiasaan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua adalah rantai. Mata rantai yang berbentuk segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran adalah perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Makna nilai sila ini adalah yang pertama, mengaku persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap gang rasa. Yang keempat, tidak semena-menanya terhadap orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang keenam, gemar melakukan kebenaran dan keadilan. Ketujuh, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia yang internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling damai, menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Pohon beringin ini merupakan pohon yang sangat besar, di mana banyak orang yang bisa berteduh di bawahnya, yaitu seperti di bawah naungan negara Indonesia. Selain itu, pohon beringin ini memiliki sulur atau akar yang mengelilingi. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon yang sangat besar, di mana banyak orang bisa berteduh di bawahnya. Naung seperti naungan negara Indonesia. Selain itu, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, namun tak berasal dari satu pohon yang sama. Seperti halnya keragaman suku bangsa yang ada di bawah nama Indonesia. Makna sila ketiga ini adalah 1. Menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta akan tanah air. Yang keempat, berbangga sebagai bagian dari Indonesia. Yang kelima, menunjukkan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang sila keempat adalah kepala banteng. Kepala banteng ini merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu hal. Makna sila ini adalah yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan budaya yang merembung atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Yang keempat, berembuk atau bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat yang diliputi dengan sangat kekeluargaan. Hasil yang telah kita musyawarahkan dengan hasil yang sesuatu yang kita capai untuk kedepannya. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang.
sebagai syarat untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini. Makna sila kelima adalah: yang pertama, bersikap adil terhadap sesama; kedua, menghormati hak-hak orang lain; yang ketiga, menolong sesama; yang keempat, menghargai orang lain; yang kelima, melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama untuk negara Indonesia dan bangsa. Batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 artinya adalah peraturan negara yang memuat ketentuan-ketentuan pokok yang menjadi salah satu sumber daripada perundang-undangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara itu. Yang kedua, isi batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdiri dari 1. 16 bab, yang kedua 37 pasal yang terbagi 5 bagian, yaitu 1. Bentuk kedaulatan negara yang terdapat pada pasal pertama; yang kedua, lembaga tertinggi negara yang terdapat pada pasal kedua dan pasal yang ketiga; yang ketiga, lembaga tinggi negara itu terdapat pada pasal keempat, ke-15, ke-16, ke-18, ke-19, dan ke-22; yang kelima, yaitu unsur-unsur kesejahteraan negara yang terdapat pada pasal 23, 29, 31, dan 33; yang keenam, unsur-unsur pemerintah negara yang terdapat pada pasal 17, 24, 25, 26, 28, dan 30. Dan pada yang ketiga adalah 4 pasal aturan peralihan. Yang keempat, 2 ayat aturan tambahan. Sifat batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 3 sifat utama, yaitu yang pertama, fleksibel, elastis, dan supel; yang kedua, rigid atau tidak kaku; yang ketiga, luas atau gemuruh. Nah, yang pertama, fleksibel, elastis, dan supel, yang mana artinya dapat mengikuti perkembangan zaman kapan saja dan dapat berlaku sejak dulu hingga sekarang dan sampai kapanpun. Yang kedua, atau tidak kaku, yang artinya isi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dapat diselami setiap warga negara Indonesia secara keseluruhan. Siapa saja menjadi warga negara mampu menyelaminya. Yang ketiga, luas atau dimulai. Maksudnya ini dapat dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia di semua tempat, di sebarang ruang, dan di mana saja dapat dilakukan. Nah, yang keempat, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di berbagai bidang. Beberapa penerapan implementasi politik strategis nasional dalam berbagai bidang yaitu contohnya seperti dalam bidang hukum, bidang ekonomi, bidang politik, dan bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum, yaitu dapat dilakukan yang pertama, mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan tegaknya negara yang hukum. Yang kedua, implementasi politik strategis nasional di bidang ekonomi, yaitu mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar. Jadi, kita harus mengoptimalkan peran pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar. Yang kedua itu mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan kepada kemanusiaan yang adil dan beradab bagi masyarakat, yaitu kita untuk mengupayakan kehidupan yang layak sesuai dengan kemanusiaan. Kita harus adil dalam berbagai masyarakat, tidak boleh memisah-misahkan, tetapi kita harus adil dari berbagai masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan di setiap daerah. Nah, yaitu kita harus mengembangkan perekonomian yang sangat berkualitas secara global sesuai dengan kemajuan teknologi dan membangun keunggulan di setiap daerah dengan zaman sekarang, yaitu teknologi yang sangat canggih agar suatu daerah tersebut memiliki suatu khas keunggulan, yaitu yang telah diciptakannya yang tidak ada dari daerah lainnya. Yang ketiga, implementasi politik strategis nasional di bidang politik. Yang pertama,
memasyarakatan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maksudnya itu, kita sebagai masyarakat harus menerapkan prinsip atau anti diskriminatif di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita tidak boleh melakukan di dalam kehidupan sehari-hari kita ini dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi, di dalam kehidupan kita sehari-hari harus jauh dari anti diskriminatif dari berbagai bangsa, bernegara maupun bermasyarakat. Yang kedua, membangun bangsa dengan watak bangsa atau nation and character building, menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleransi, sejahtera, dan adil dan makmur. Nah, maksudnya ini adalah kita sebagai masyarakat Indonesia harus membangun watak bangsa kita ini menuju bangsa yang sangat maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleransi, sejahtera dalam berbagai hal, suku, ras, agama, dan kita harus adil dan makmur. Nah, adil dari berbagai bidang, tidak hanya satu bidang, tetapi semua bidang yang ada di Indonesia kita harus adil, makmur. Yang D, implementasi politik strategis nasional di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, meningkatkan kualitas profesionalisme, yaitu Tentara Nasional atau Tentara Nasional Indonesia meningkatkan rasio kekuatan komponen utama dan mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang didukung oleh sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai. Maksudnya adalah kita sebagai warga negara Indonesia harus meningkatkan kualitas yang profesional. Nah, salah satunya di bidang tentara, yaitu untuk mempertahankan di bidang pertahanan dan keamanan negara kita, yaitu dengan mengembangkan ini, maka negara kita, yaitu negara Indonesia, memiliki suatu pertahanan yang kuat dengan adanya suatu hal dari luar yang akan mengancam negara kita. Tetapi dengan adanya tentara nasional Indonesia yang sangat berkualitas atau profesional, maka negara kita ini akan kuat, utuh. Nah, walaupun tentara nasional kita profesional atau kuat, maka kita warga negara Indonesia harus juga mendukung tentara yang telah berjuang untuk mempertahankan negara. Nah, bukan hanya tentara saja untuk mempertahankan negara kita, tetapi masyarakat, seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini, kita harus mempertahankan negara kita ini menjadi negara yang kuat, negara yang tahan bantu, atau negara yang sangat kuat melawan hal-hal yang dapat meruntuhkan negara kita. Yang kedua, memperluas dan meningkatkan kualitas kerjasama bilateral di bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keagamaan. Yang kedua, memperluas dan meningkatkan kualitas kerjasama yang bilateral dalam bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanannya yang regional dan berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia. Maksudnya adalah kita memperluas dan meningkatkan kualitas kerjasama kita dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, bidang keamanan ini dalam bentuk regional dan berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia. Jadi bukan hanya pemeliharaan ada di Indonesia, tetapi pemeliharaan perdamaian keamanan di seluruh dunia. Maka seluruh dunia akan saling bekerjasama untuk mempertahankan keamanannya masing-masing. Jadi dengan kita kerjasama di dalam perdamaian dunia, kita akan tidak dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam perdamaian dunia. Maka negara kita aman, tidak adanya suatu serangan dari negara luar ke negara kita, karena kita telah memelihara perdamaian dari berbagai negara, bukan hanya negara, tetapi perdamaian di dalam dunia. Pengertian filsafat. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani. Philem yang artinya cinta, dan skos yang artinya hikmah atau kebijaksanaan. Jadi, secara harfiah, istilah filsafat mengandung makna, yaitu cinta kebijaksanaan. Filsafat menurut tokoh-tokoh filsafat. Yang pertama, Socrates pada 469 sampai 399 Masehi. Filsafat adalah suatu bentuk peninjauan diri
yang bersifat reflektif atau berupa perenungan terhadap azas-azas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat dikembangkan bahwa manusia akan menemukan kebahagiaan dan keadilan jika mereka mampu dan mau melakukan peninjauan diri atau refleksi diri sehingga muncullah koreksi terhadap diri secara objektif. Yang kedua, Plato pada 472 sampai 347 Masehi dalam karya tulisnya Republik. Plato menegaskan bahwa para filsuf adalah pecinta pandangan tentang kebenaran atau vision of truth dalam pencarian dan menangkap pengetahuan mengenai ide yang abadi dan tak berubah. Dalam konsepsi Plato, filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau perekaan terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Filsafat Plato ini kemudian digolongkan sebagai filsafat spekulatif. 1. Filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep-konsep, pemikiran-pemikiran atau rasionalisme, materialisme, pragmatisme, dan lain-lain. Yang kedua, filsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas yang berfilsafat. Manusia mencari suatu kebenaran yang timbul dari suatu persoalan yang bersumber pada akal manusia. Filsafat sebagai suatu proses dalam hal ini, filsafat diartikan dalam bentuk suatu aktivitas yang berfilsafat dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode yang tertentu yang sesuai dengan objek. Cabang-cabang filsafat. Yang pertama, metafisika yang membahas tentang hal-hal yang berefleksi di balik fisis yang meliputi bidang-bidang ontologi, kosmologi, dan antropologi. Yang kedua, epistemologi yang berkaitan dengan persoalan hakikat pengetahuan. Yang ketiga, metodologi yang berkaitan dengan persoalan hakikat metode dalam ilmu pengetahuan. Yang keempat, logika yang berkaitan dengan persoalan filsafat yang berpikir, yaitu rumus-rumus dan dalil-dalil berpikir yang benar. Yang kelima, etika berkaitan dengan moralitas tingkah laku manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Yang keenam, estetika yang berkaitan dengan persoalan hakikat keindahan, rumus kesatuan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan. Pengertian Pancasila adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk suatu tujuan yang tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Pancasila sebagai etika politik. Yang pertama, sebagai dasar filsafat negara. Pancasila tidak hanya merupakan derivasi peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas, terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Yang kedua, dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan negara dijalankan sesuai dengan satu, legitimasi hukum. Yang kedua, legitimasi demokratis. Yang ketiga, legitimasi moral. Pancasila ialah yang memiliki tiga dasar tersebut, sehingga pantas untuk dipahami dan diaplikasikan Pancasila sebagai etika politik di negara kita yang tercinta ini. Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional. Yang pertama, ideologi berasal dari kata ide, yang berarti gagasan, konteks, pengertian, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Kata ide yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu eidos, yang artinya bentuk. Di samping itu ada kata idean, yang artinya melihat. Jadi, secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar. Yang kedua, secara umum, ideologi dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut bidang politik, bidang sosial, bidang kebudayaan, dan bidang keagamaan. Sue Margono, ideologi Pancasila sebagai penjelmaan filsafat dalam Pancasila dan pelaksanaannya dalam masyarakat kita pada saat ini. Ideologi terbagi dua. Yang pertama, ideologi tertutup. Suatu sistem pemikiran tertutup dengan ciri khasnya, yaitu ideologi tersebut bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan merupakan suatu cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk
mengubah atau membaharui masyarakatnya. Isinya bukan hanya berupa nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan intinya terdiri dari tuntunan yang konkret dan operasional yang keras yang diajukan dengan mutlak. Ideologi terbuka, suatu sistem pemikiran yang terbuka dengan ciri khas, yaitu nilai-nilai dan cita-cita tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Ideologi terbuka ini tidak hanya dapat dibenarkan, melainkan dibutuhkan. Isinya tidak operasional, baru menjadi operasional kalau sudah dijabarkan ke dalam perangkat yang berupa konstitusi atau perundang-undangan lainnya. Makna ideologi bagi bangsa dan negara. Yang pertama, ideologi bermakna sebagai cita-cita, harapan, ide-ide serta pemikiran yang secara bersama-sama merupakan suatu orientasi yang bersifat dasariah bagi semua tindakan dalam hidup kenegaraan. Ideologi membimbing bangsa dan negara ini untuk mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi pembangunan. Hal ini disebabkan karena dalam ideologi tergantung suatu orientasi praksis. Pancasila sebagai pandangan hidup Ada dua hal yang penting yang perlu dilakukan dalam menempatkan Pancasila sebagai ideologi perubahan. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup yang berbangsa idealnya tumbuh dan dipraktikkan dalam setiap aktivitas dalam masyarakat. Sosialisasi nilai-nilai Pancasila harus terus digelorakan, tidak terkecuali internalisasi nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Kesadaran terhadap Pancasila sebagai identitas nasional minimal jadi mainstream. Jadi, kesadaran terhadap Pancasila sebagai identitas nasional minimal jadi mainstreamnya. Kesadaran terhadap Pancasila sebagai identitas nasional minimalnya jadi mainstreamnya. Yang kedua, sikap konsisten dari berbagai elemen bangsa, pemimpin dan elit politik di negeri ini harus menjadi Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir dan bertindak. Tidak sekedar menjadi penghias dan pemanis bibir, tapi perlu langkah yang konkret, menjunjung tinggi sila ketuhanan yang Maha Esa, harus mampu melawan berbagai bentuk, yaitu kemusyrikan. Bangsa ini tidak perlu menghamba kepada negara manapun, harus lebih yakin kreativitas sendiri dan pertolongan dari Tuhan untuk bisa lebih maju. Sila kemanusiaan harus mampu menghentikan merajalelanya situasi yang tidak manusiawi. Manfaatkan cinta persatuan Indonesia untuk membangun rasa nasionalisme dan patriotisme bangsa yang sudah mulai menurun. Sila permusyawaratan harus dikedepankan dalam konteks demokrasi yang sudah mulai keluar dari koridor dan harapan rakyat. Tidak kalah pentingnya, sila keadilan sosial dalam memperkuat solidaritas dan integrasi sosial dan menutup peluang disparitas atau kesenjangan sosial ekonomi yang selama ini tumbuh di tengah masyarakat. Aksiologi. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu aksio yang berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi, aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Menurut Joseph Clark, dalam lingkup kajian filsafat ini merujuk pada pemikiran atau suatu sistem seperti politik, sosial, dan agama. Ontologi. Ontologi berasal dari istilah filosofi, di mana ontologi diartikan sebagai cabang ilmu dari metafisika yang berhubungan dengan alam dan relasi-relasi yang dimilikinya. Menurut Smith B, ontologi adalah ilmu tentang definisi, jenis, dan struktur dari objek, kejadian-kejadian, proses, dan relasi-relasi yang ada dalam setiap area kenyataan. Kosmologi.
Kosmologi bahasa Inggrisnya adalah cosmology, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kosmos, artinya dunia atau semesta alam, dan logos yaitu ilmu tentang alasan pokok bagi suatu pertimbangan. Kosmologi adalah ilmu tentang alam semesta sebagai suatu sistem rasional yang sangat teratur. Adapun ciri-ciri berpikir filsafat, yang pertama, radikal, sampai ke akar persoalan. Yang kedua, kritis, tanggapan terhadap persoalan tersebut yang berkembang. Yang ketiga, rasional, sejauh dapat menjangkau akal manusia. Yang keempat, reflektif, yang mencerminkan pengalaman pribadi. Yang kelima, konseptual, hasil konstruksi pemikiran. Yang keenam, yaitu beruntut dan berurutan. Yang ketujuh, konsisten, berpikir lurus dan tidak berlawanan. Yang kedelapan, sistematis, yaitu saling berkaitan. Yang kesembilan, metodis atau metodis, ada cara untuk memperoleh kebenaran. Yang ke-10, komprehensif, yaitu menyeluruh. Yang ke-11, bebas dan bertanggung jawab. Pancasila sebagai sistem filsafat berarti bahwa Pancasila merupakan kesatuan kepemikiran yang mendasarkan, yang membawakan kebenaran yang substansial atau hakiki. Pancasila yang disahkan secara formal di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu telah memenuhi syarat sebagai sistem filsafat. Sebagai sistem filsafat, Pancasila ini yang terdiri dari 5 sila itu merupakan satu kesatuan yang terdiri dari bagian sila-sila yang merupakan tata rakit yang sangat teratur, dan tata rakit itu sesuai dengan sila atau selaras dengan tata rakit keseluruhan Pancasila. Dalam konteks aksiologi, yaitu membahas tentang manfaat dari nilai. Pancasila sebagai sistem filsafat secara keseluruhan bulat untuk mengandung nilai manfaat, yaitu untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam suku bangsa ini, yang mengandung manfaat sebagai acuan moral bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, mengandung manfaat untuk menjadikan cita-cita bersama sebagai ideologi bangsa dan negara. Dalam konteks ontologi, yaitu membahas tentang ada sebagai yang adanya tidak dapat tidak, dan hakiki. Artinya, keberadaan mutlak nilai-nilai Pancasila itu ada dalam adat istiadat budaya Indonesia dan religius bangsa Indonesia sejak dulu kala. Keberadaan yang mutlak ini dari sistem filsafat, Pancasila mempunyai kedudukan yang benar-benar kuat, tak mudah digoyangkan. Oleh karena itu, untuk menolak Pancasila sebagai sistem filsafat berarti mengingkari nilai-nilai substansial yang hakiki yang membudayakan dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak dulu kala. Dalam konteks antropologis, yaitu membahas tentang kajian manusia itu sendiri, Pancasila sebagai sistem filsafat bertitik tolak pada hakikat kodrat manusia yang monopluralis, yang terdiri dari susunan kodrat monodualis jiwa raga. Kedudukan kodrat monodualis, makhluk individu sosial. Hakikat kodrat manusia yang demikian itu menjadi landasan kehidupan dalam manusia yang baik secara individu maupun kelompok, dalam kebangsaan yang selalu diarahkan dalam keseimbangan dan keselarasaan. Dalam konteks epistemologis, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat yang dimaksud bahwa keberadaannya diproses dengan menggunakan metode tertentu oleh Noto Negoro. Metode yang dipergunakan untuk memproses Pancasila itu disebut analitiko, sintesa atau induksi. Dimulai dari pengamatan hal-hal khusus terhadap nilai-nilai adat istiadat, budaya, dan religi bangsa Indonesia. Dari pengalaman khusus itu diperolehlah nilai yang sama, dan nilai yang sama itu dipadatkanlah menjadi 5 sila, seperti termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada 3 hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat, yaitu pertama, keheranan. Dengan rasa heran itu, kita untuk mendorong untuk menyelidiki. Yang kedua, kesangsian. Sikap ini sangat berguna untuk menemukan titik pangkal yang kemudian tidak disangsikan. Yang ketiga, kesadaran akan keterbatasan. Manusia jika menyadari bahwa dirinya itu sangat kecil dan lemah, terutama bila dibandingkan dengan alam di sekelilingnya. Filsafat sebagai kegiatan pada pikiran manusia menyelidiki objek yang tidak terbatas, yang ditinjau dari sudut isi atau substansinya dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, objek material
filsafat. Yang kedua, objek formal filsafat. Objek material filsafat, yaitu objek pembahasan filsafat yang mencakup segala sesuatu yang baik bersifat material dan konkret seperti manusia, alam, benda, binatang, dan lain-lainnya, maupun sesuatu yang bersifat abstrak, yang spiritual seperti nilai-nilai, ide-ide, ideologi, moral, pandangan hidup, dan lain-lain. Objek formal filsafat, cara memandang seseorang meneliti terhadap objek material tersebut. Terdapat berbagai macam sudut pandang filsafat yang merupakan cabang-cabang filsafat. Ada pun cabang-cabang filsafat. Yang pertama, metafisika, yaitu membahas tentang hal-hal yang bereksistensi di balik fisis yang meliputi bidang antropologi, yaitu membicarakan teori sifat dasar dan ragam kenyataan. Yang kedua, kosmologi, yang membicarakan tentang teori umum mengenai proses kenyataan antropologi. Yang kedua, epistemologi, yaitu pikiran-pikiran dengan hakikat pengetahuan atau kebenaran. Ketiga, metodologi, ilmu yang membicarakan cara atau jalan untuk memperoleh pengetahuan. Yang keempat, logik, membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar dapat mengambil kesimpulan yang benar. Yang kelima, etika, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan perilaku manusia tentang baik buruknya yang dia lakukan. Yang keenam, estetika, yang membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan hakikat keindahan. Aliran-aliran filsafat terbagi tiga: aliran materialisme, yang kedua aliran idealisme atau spiritualisme, yang ketiga aliran realisme. Aliran materialisme, aliran ini mengajarkan bahwa hakikat realitas kesemestaan, termasuk makhluk hidup dan manusia, ialah materi. Semua realistis itu ditentukan oleh materi. Misalnya, benda, ekonomi, makanan, dan terikat pada hukum alam, yaitu hukum sebab akibat. Contohnya, hukum kausalitas yang bersifat objektif. Aliran idealisme atau spiritualisme, aliran ini mengatakan bahwa ide dan spirit dalam manusia yang menentukan hidup dan pengertian manusia. Jadi, hakikat diri dan kenyataan kesemestaannya ialah akal budi, ide, dan spirit. Aliran realisme, realistis kesemestaan, terutama kehidupan, bukanlah benda atau materi semata-mata. Realistis adalah panduan benda, materi, dan jasmania dengan yang non-materi, yaitu seperti spiritual, jiwa, dan rohania. Jadi, menurut aliran ini, realistis merupakan sintesis antara jasmania, rohania, materi, dan non-materi. Pancasila sebagai sistem falsafat. Yang pertama, Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Kausas materialisme. Nilai-nilai dalam Pancasila sudah ada dan hidup sejak zaman dulu yang tercermin dalam kehidupannya sehari-hari. 2. Rumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling bekerjasama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Ciri-ciri sistem sebagai berikut. Ciri-ciri sistem yaitu: yang pertama, suatu kesatuan bagian-bagian; yang kedua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri; yang ketiga, saling berhubung dan saling ketergantungan; yang keempat, kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan yang bersama; yang kelima, terjadi dalam suatu lingkup yang kompleks; yang ketiga, susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan peradaban. Dalam arti, setiap sila merupakan unsur atau bagian yang mutlak dari kesatuan Pancasila. Yang pertama, setiap sila tidak dapat berdiri sendiri atau terlepas dari sila-sila lainnya. Yang kedua, di antara sila satu dengan lainnya tidak saling bertentangan. Yang keempat, susunan kesatuan yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Susunan sila-sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkat luas dan isinya sifatnya dari sila-sila sebelumnya atau di atasnya. Dengan demikian, dasar susunan sila-sila Pancasila mempunyai ikatan yang kuat pada setiap silanya, sehingga secara keseluruhan Pancasila merupakan suatu keseluruhan yang sangat bulat. Kelima, rumusan hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya. Dengan kata lain, dalam setiap sila, Pancasila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya adalah suatu sistem pengetahuan, suatu sistem cita-cita atau keyakinan-keyakinan. Aspek aksiologi. Aksiologi mempunyai arti nilai, manfaat, pikiran, dan atau ilmu atau teori. Menurut Bramlett, aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki: yang pertama, tingkah laku moral yang berwujud etika; yang kedua, ekspresi etika yang berwujud estetika atau seni dan keindahan; yang ketiga, sosiopolitik yang berwujud ideologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki makna nilai, sumber nilai, jenis nilai, tingkat nilai, dan hakikat nilai, termasuk estetika, etika, ketuhanan, dan keagamaan. Di
Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dan alat keseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila memahami nilai-nilai dari sila Pancasila, akan terkandung beberapa hubungan manusia yang melahirkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang pertama, hubungan vertikal. Yang kedua, hubungan horizontal. Yang ketiga, hubungan alamiah. Kesimpulan yang bisa diperoleh dari filsafat Pancasila adalah Pancasila memberikan jawaban yang mendasar dan menyeluruh atas masalah-masalah asasi filsafat tentang negara Indonesia.